Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Yang tidak bermoral adalah mereka yang kemenangannya didasari oleh dagang jual beli ayat dan mayat. Faktanya dari mana? Kok di masa Anies? Tertinggi dari mana? Jaring-jaring, patung-patung yang udah hilang-hilang itu dijadikan standar demokrasi sama Anies. Neraka. Dulunya nerakanya Jakarta. Kalau Anda nggak ngerti itu, Anda nggak lahir di Jakarta. Pak, saya lahir di Jakarta. Ya sudah. Saya di Salemba. Nerakanya Jakarta itu adalah Anda yang membuat itu menjadi neraka. Cara berpikir Anda. sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontestasi politik masih berlangsung sekitar beberapa tahun lagi. Ya, kalau dihitung hari ini sudah beberapa bulan ke depan. Tetapi hari ini sudah mulai panas antara para pendukung, ya, sudah mengeluarkan jurus-jurus mereka. Ya, melihat fakta-fakta di luar kemudian dijadikan sebuah senjata untuk menyerang tanda kutip bakal calon yang lain. Ya, ini semakin seru. Ya, ini saya lihat sebuah perdebatan antara pendukung Ganjar dan pendukung Anies. Ini saya tonton di TV One di catatan demokrasi. Mari kita lihat sama-sama. Saya hanya ikut aturan yang ada di publik ini bahwa setiap warga negara punya hak untuk menentukan dan memilih pemimpinnya buat masa depan bangsa ini. Saya mengikuti konstitusi yang sudah kita sepakati hari ini. Apa keunggulan yang dimiliki Ganjar dan tidak dimiliki oleh calon lainnya? Tidak dimiliki Anies, tidak dimiliki Prabowo dan juga Puan. Pertama, beliau punya komitmen terhadap kebinekaan. Itu yang menjadi dasar. Yang lain juga ada, Mas. Nggak yakin saya. Ganjar ini ya, nggak yakin ya. Ya kalau Mbak Puan ya kader partai, kader ideologi udah pasti, nggak mungkin ada yang mana-mana. Gitu. Yang saya bicarakan kan adalah Mas Ganjar. Saya tidak menyinggung persoalan komitmennya Pak Prabowo, kemudian Mas Anies. Saya juga punya keyakinan mereka berdua juga punya komitmen. Tapi karena saya sebagai pendukung Anies, harus dong bicara Anies lagi. Ini jadi Itu dua harusnya kali sebenarnya hati. Ini kok bisa dua kali ya? Dua hati kali salah nuraninya sebut itu Karena bagaimana? saya mendukung. Udah susah dilawan. Ya, Keliru ngomongnya. karena saya sebagai pendukung Ganjar, ya, saya meyakinkan bahwa Ganjarnya kan ada dua pilihnya. Pertama kelompok milenial yang melek media sosial, kedua ibu-ibu. Milenial dan ibu-ibu. Mention dua kali Ganjar Anies kayaknya siap-siap pasangan nih, kayak mungkin nggak itu terjadi. Kemungkinan itu selalu ada namanya politik. Oke. Makanya kenapa kami punya keyakinan gini, Mas Anies ini biar gimana pun juga punya basis konstituen yang Anies ya Bang ya? Anies, ya Anies. Takutnya salah nyebut Bang. Enggak Anies. Anies, oke. Anies ini kan punya basis juga, basis suara yang nggak boleh kita bohongin, gitu loh. Karena mudah-mudahan 2024 itu menjadi momentum Pilpres yang bisa merekonsiliasi bangsa ini lebih baik ke depan. Karena kita mau pemimpin nanti kan Mas Anies sekarang umurnya ya 50 sekian lah ya, muda sekali, enak. Kemudian ada Mas Sandiaga Uno, anak-anak muda. Kemudian juga ada Pak Prabowo yang masih punya semangat untuk memimpin bangsa ini. Ya kita butuh orang-orang atau figur-figur yang bisa meyakinkan bangsa ini ke depan mau seperti apa. Oke. Jangan sampai nanti pola yang 2019 politik identitas itu muncul lagi. Ini bahaya. Politik identitas yang bahaya. Bukan buat saya tapi buat bangsa ini Komentar dulu dan nih, cucu Bang Gis, anak politik cucu kita identitas. semua. Bang Gis harus Gitu. komentari dulu Bang. Tentang politik identitas konteksnya kemana? Karena banyak orang yang menganggap Anies Baswedan sudah Siapapun. menempel sekali sama politik identitas. Dianggap dekat dengan ulama, dekat dengan waktu itu ada acara besar di ibu kota. Itu Bang, mindset itu masih nempel Bang sepertinya. tidak pernah ada di Jakarta Christmas Carol. Saya lahir dan besar di Jakarta, tidak pernah ada. Baru terjadi di zaman Anies Baswedan. Tidak pernah ada rumah ibadah Hindu Tamil. Sampai pemuka agamanya berpidato menangis sejak zaman merdeka. Kita meminta. Dan baru kali ini di masa Anies kami mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah Hindu Tamil. Tidak pernah Oh, ini ada orang India, permintaan keturunan India. untuk hari libur di hari Dipapali. Di masa Anies itu dianjurkan untuk libur kepada perusahaan-perusahaan. Jadi kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi
berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinekaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? 3 tahun. Mau ke 3 tahunnya ini. Sebelumnya tidak pernah ada. Tunjukkan selama Anies menjadi gubernur, yang mana ada kebijakan yang diskriminatif. Yang mana ada kebijakan yang intoleran. Tunjukkan. Jadi jangan melakukan opini berdasarkan asumsinya sendiri. Oke. Ada Tapi faktanya. Anies lahir dari demokrasi yang jual beli ayat dan mayat. Yang jual beli ayat dan mayat. Ayat dan mayat. Ya, saya kasih tahu. Yang jual beli ancaman kalau Ahok kalah tidak janda-janda tidak mendapat KJP siapa? Kan Anda mengancam. Publik mengancam lagi. Apakah Anies terlibat? Tidak. Tapi Anies diam, tidak menghentikan itu, narasi itu. Oke. Anda yakin Anies diam? Sangat yakin. Buka Google ya. Kok buka Google tahu saya di komentarin Langsung dijawab aja. Bang. Langsung Bang, waktu Karena kita ada tidak banyak. faktanya. Bang. Oke. Anies mengatakan apa? Kalau ada yang tidak disolatkan, saya akan datang menyolatkan. Buka di Google. Tapi itu setelah selesai Jangan pemilu bicara itu, tapi bukan di setelah awal. selesai. Jangan Makanya- diklarifikasi itu udah selesai. Buka. Kenapa itu usah dibuka? Faktanya itu, Anda Pak. takut dengan fakta. Faktanya itu. Anda takut dengan fakta. Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Gini. Bagaimana? Kalau Anda katakan begitu, Anda termasuk kalangan pecundang. Enggak, saya enggak punya. Pecundang. Yang Kalau tidak kalah bermoral itu- adalah kalau kalah mereka itu- yang mau kemenangannya didasari oleh dagang jual beli ayat dan mayat. Faktanya Itu tidak dari mana, bermoral. Bang Noel? Ya, Yang faktanya tidak lihat toh, bermoral, kita. yang tidak bermoral, di minggu tenang, bawain beras, bawain daging, bawain segala macam untuk mempengaruhi membeli suara rakyat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di Pulau Seribu terjadi. Terus yang mana? Di Pulau Seribu terjadi. Di Tanah Abang terjadi. Yang mana? Loh kok yang mana? Buka aja faktanya ada. Faktanya ada. Ini nampaknya tidak Apanya? akan selesai kalau kita nggak buka Google. Kita Lah, kasih makanya kesempatan buka dulu. aja. Tapi Mas Adi nampaknya sudah ingin berbicara. Oke, Mas Adi terus silakan. ini saya mau bantah ya. Begini. Ini pemanasan pilpres nih kayaknya. Ini begini ya. Singkat saja Bang Gen, Ini singkat. begini. Sudah posisi open mic semua ini Bang kayaknya. Begini ya. Bahwa terjadi seperti itu pada saat Anies dicalonkan itu tanggal 23 September. Ya. Tanggal 23 September. Ahok dicalonkan tanggal 20 September. Lantas, persoalan itu terjadinya kapan? Pertama kalinya. Apa yang diucapkan pertama oleh teman-temannya ini? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Itu di awal-awal 2016. Orang yang di tengah marah dong. Gimana Pak? Gimana? Kalimat yang keluar kampanyenya, Hah? lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Yang ngomong siapa? Guntur Romli ngomong itu. Ya salahin Guntur Romli Lah, ngapain? kampanyenya. Ya salahin dia lah, jangan ngapain Ahok salahin. Ngawur Anda berpikirnya. Kan di bagian kampanye. Bukan dia dirinya dong. Yang mayat siapa? Anies ngomong itu kan tidak. Ya kawan kalian. Lah itu bukan kawan kalian. Ya bukan. Lah membalik-balikan logika. Gini, musuh demokrasi adalah mereka yang memakai politik identitas. Itu jelas. Apalagi? Silakan Bang Begini Daniel. ya, begini ya. Kita bagi dulu Bang Ges ya. Begini. Singkat Saya- saja. Yang menggunakan politik identitas, yang menggunakan politik kekuasaan sama. Ya tugasnya adalah kita coba menegasikan hal itu. Sepakat tidak demokrasi ke depan itu tanpa politik identitas? Sepakat atau tidak? Begini ya. Tahu saya pakai begini? Enggak sepakat jawab tidak? dia. Enggak berani jawab. Demokratisasi di Jakarta tertinggi kok di masa Anies. Tertinggi dari mana? Jaring-jaring, Lah. patung-patung yang udah hilang Berputar-putar itu. terus. Itu dijadikan standar demokrasi sama Anies. Yang mana? Begini. Gini Kalau gimana? Anda kasih kesempatan, Kita- saya kita- kamu kasih kita berikan faktanya. kesempatan Kalau dulu. Anda tanya Kesempatan. gimana, terus Anda tidak ada kesempatan. Itu Anda mau nanya atau mau apa nih? Singkat Bang nanya. Ges, singkat Bang Ges. Ya. Kalau dalam konteks apa yang dilakukan terhadap survei-survei dan terhadap demokrasi, di Jakarta meningkat. Itu ada surveyornya, jelas. Dan itu terbukti. Anda mau bantah apa? Ada Meningkat dengan ukuran-ukurannya. macet di mana-mana, kemudian meningkatnya parkiran liar di mana-mana, pedagang mau kaki bicara- lima di jalanan yang sudah Mau bicara prestasi, mau bicara Bukan, prestasi. aduh, Pak. Pak, Senen- standar demokrasi Senen itu itu bagaimana? saya lahir dan Standar besar di Bapak Senen. demokrasi itu seperti apa? Saya mau Benar, tanya, benar, standar benar, demokrasi benar. itu seperti apa? Bergantian Bapak. Benar, Anda lompat-lompat. Tadi Kalau bicara tentang lompat-lompat, jalan bicara raya. demokrasi Begini, yang benar. Senen itu
nerakanya Jakarta, sekarang jadi destinasi wisata. Senan nerakanya Jakarta Ini katanya. nerakanya Jakarta. Kalau Anda nggak ngerti itu, Anda nggak lahir di Jakarta. Pak, saya lahir di Jakarta. Ya sudah. Saya di Salemba. Nerakanya Jakarta itu adalah Anda yang Senen. membuat itu menjadi neraka, Dulu. cara berpikir Dulu. Anda. Sekarang jadi destinasi wisata. Yang kedua, Ya wisata lah, patung-patung dicopot-copot jadi Pak, wisata. Batu-batu dicopot. Jaring yang ada di kali itu wisata. Anda ngerti nggak jaring-jaring itu maksudnya apa? Itu agar jadi ada teorinya sendiri. Makanya kalau nggak ngerti, jangan asal bicara. Ini yang bicara anak ITB. Jaring-jaring itu digunakan untuk menghilangkan bau udara yang tidak sedap. Ada teorinya Pada jaring-jaring saat coy. itu kali itu di dekat dengan apartemen. tempat menginap. Ketawa. Singkat saja. Jadi Mas orang Andi. seperti ini Ketimbang memang membuat debat-debat perdebatan yang ini tidak masalah- perlu. Oke, terima kasih Bang Ges. Iya, ketimbang Mas Adi. lama-lama berdebat ini politik mayat ataupun ayat ataupun masuk neraka masuk surga, bagi saya prinsipnya satu. Ini saya melihat pemanasan Pilpres 2024 jelas di depan mata. Ya, mungkin Iya. bagi orang yang tidak terlibat langsung terhadap persoalan menuju 2024, Perdebatan antar pendukung sudah semakin ramai teman-teman. Ya, yang satu ayat dan mayat, yang satu surga dan neraka. Jadi dua-duanya sama-sama bertarung ya untuk mendapatkan pendukung ya dari masing-masing. Yang penting bagi saya masyarakat sebenarnya adalah aman ya. Jadi ntar kalau pilpres, pemilihan presiden harus berlangsung dengan aman, tidak ada kerusuhan atau kericuan apapun. Yang jelas kami meyakini bahwa harus tidak ada politik identitas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.